Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang akuntansi untuk pendirian persekutuan dan akuisisi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdurrahman Wahid dengan NIM 32, dengan teman-teman saya yaitu Sersar Mayang, NIM 43, Lailatul Makfiroh 44, Elena Anggun H 45, Winda Ayu Lestari 54, Septania Dwi W 57, Siti Awalin 58, Melania Pangestu 68, dan Fristia Harum B 77. Ganti slide. Perkembangan struktur usaha kompleks. Perkembangan struktur usaha kompleks. Lingkungan usaha saat ini cukup kompleks. Kompleksitas tersebut muncul dari adanya transaksi usaha lintas kota maupun negara, di mana tiap daerah memiliki resiko dan hukum yang berbeda. Aturan pajak yang khusus dan faktor lainnya semakin berkembangnya ukuran perusahaan dan sebagai respon atau lingkungan usaha yang kompleks. Perusahaan kemudian mengembangkan struktur organisasi dan struktur kepemilikan yang kompleks. Yaitu ada 3 struktur usaha kompleks. Yang pertama adalah perluasan usaha, yang kedua struktur organisasi dan tujuan usaha, dan yang ketiga struktur organisasi, akuisisi, dan pertimbangan etika. Perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Sejarahnya perusahaan melakukan ekspansi berdasarkan pertumbuhan internal melalui pengembangan produk baru dan melakukan perluasan ini. Produk yang ada ke target pasar baru, namun pada dekade belakangan ini, banyak perusahaan memiliki melakukan perluasan dengan bergabung atau mengakuisisi perusahaan lain. Kedua, pendekatan tersebut dapat menimbulkan perubahan dalam struktur organisasi. Yang dapat dilakukan dalam perluasan usaha. Yang pertama adalah perluasan dari dalam. Suatu perusahaan memiliki kemungkinan membentuk anak perusahaan atau entitas lainnya bukan untuk tujuan perusahaan, namun untuk menghapus sebagian operasional usaha yang ada melalui penjualan langsung atau dengan memindahkan kepemilikan kepada pemegang saham lainnya atau pihak lain. Yang kedua, perluasan melalui penggabungan usaha. Penggabungan usaha terjadi ketika 2 atau lebih perusahaan bergabung dalam kontrol yang sama. Konsep pengendalian diperoleh melalui kepemilikan mayoritas atas modal saham biasa. Namun, penerapan perjanjian operasional dan finansial yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan kemungkinan perolehan pengendalian tanpa kepemilikan mayoritas atau tanpa kepemilikan sama sekali. Yang ketiga, perjanjian informal. Perjanjian sederhana untuk membangun hubungan jangka panjang dalam usaha bersama. Informalitas dan kebebasan menjadi faktor kuat dalam proses penggabungan laporan keuangan dan membuatnya seolah-olah menjadi bagian dari satu perusahaan tunggal. Yang keempat, perjanjian formal. Penggabungan usaha secara formal biasanya disertai dengan perjanjian secara tertulis. Perjanjian ini menjelaskan persyaratan penggabungan usaha. Pelaksanaan perjanjian tersebut mengharuskan adanya pengakuan pada pembukuan salah satu atau lebih perusahaan yang bergabung. Bentuk struktur organisasi. Ketika sebuah perusahaan mengembangkan atau mengubah struktur organisasinya, baik melalui pengambil alihan perusahaan lain atau melalui divisi internal,
Struktur baru tersebut harus dievaluasi untuk menentukan prosedur pelaporan keuangan yang tepat. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan tergantung pada kondisi yang ada dalam perusahaan. Yang pertama adalah merger, yang kedua adalah kepemilikan kendali, yang ketiga adalah kepemilikan minoritas atau kepemilikan non-pengendali, yang keempat kepemilikan menguntungkan lainnya. Kombinasi bisnis. Pengertian kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Berdasarkan PSAK nomor 22 tahun 2010, kombinasi bisnis yang sebelumnya diatur melalui PSAK nomor 22 tahun 1994 berubah menjadi akuntansi penggabungan usaha. Kombinasi bisnis atau penggabungan usaha adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kriteria yang termasuk pihak pengakuisisi antara lain. Yang pertama, pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang mengalihkan kas atau aset lainnya atau menimbulkan liabilitas. Yang kedua, pihak pengakuisisi biasanya entitas yang bergabung yang pemiliknya merupakan kelompok usaha yang mempertahankan atau memperoleh porsi terbesar atas hak suara pada entitas hasil penggabungan. Next. Selanjutnya, pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung yang pemilik tunggal atau kelompok pemilik terorganisasi dari entitas tersebut memiliki kepentingan suara minoritas terbesar dalam entitas hasil penggabungan. Yang keempat, pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung yang pemiliknya mempunyai kemampuan untuk memiliki atau menunjukkan atau mengganti mayoritas anggota organ pengatur entitas hasil penggabungan. Yang kelima, pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung di mana manajemen sebelumnya mendominasi manajemen entitas hasil penggabungan. Yang keenam, pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung yang membayar premium di atas nilai wajar sebelum kombinasi bisnis dari kepentingan ekuitas entitas yang lain bergabung. Tujuan kombinasi bisnis. Menurut PSAK nomor 22 revisi tahun 2010, meningkatkan relevansi, keandalan, daya banding informasi mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Tujuan kombinasi bisnis adalah yang pertama, mengukur aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali. Yang kedua, mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Yang ketiga, menentukan jenis informasi yang diungkapkan. Identifikasi kombinasi bisnis. Menurut PSAK nomor 22 revisi tahun 2010, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisi. Di antaranya yang pertama, entitas yang mengalihkan kas atau aset atau menimbulkan liabilitas. Yang kedua, menerbitkan ekuitas. Reverse acquisition. Penerbit sama dengan diakuisisi. Yang ketiga, ukuran relatifnya signifikan lebih besar. Yang keempat, berinisiatif telah ada sebelum kombinasi. Macam-macam kombinasi bisnis. Yang pertama, merger. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam PSAK nomor 22, mendefinisikan merger atau penggabungan badan usaha sebagai bentuk penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain ataupun memperoleh kendali
atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Secara umum ada 4 jenis merger, yaitu sebagai berikut. Yang pertama merger horizontal, yang kedua merger vertikal, yang ketiga merger konglomerat, yang keempat merger kongenerik. Tujuan perusahaan melakukan merger. Ada 5, yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan, sehingga perusahaan mampu tumbuh lebih cepat, seperti melakukan ekspansi bisnis. Yang kedua, meningkatkan sumber daya, sehingga meningkatkan kinerja dan menciptakan laba yang jauh lebih besar akibat sumber daya perusahaan yang meningkat. Kemudian, yang ketiga, menjadi market leader. Karena memiliki sumber daya yang memadai, maka daya saing yang tinggi dan akan sulit disaingi akan dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, meningkatkan likuiditas. Ketika perusahaan mulai merger, maka dapat menarik perhatian investor sehingga meningkatkan likuiditas perusahaan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas. Perusahaan dapat berpotensi meningkatkan kinerja. Kemudian konsolidasi, yaitu penggabungan usaha antara 2 perusahaan atau lebih, di mana untuk meneruskan kegiatan usaha gabungan tersebut, dibentuklah perusahaan baru dan semua perusahaan yang bergabung menghentikan kegiatannya. Ada beberapa alasan perusahaan atau bank memutuskan untuk melakukan penggabungan secara konsolidasi, antara lain yaitu yang pertama masalah kesehatan, misalnya oleh bank, suatu perusahaan atau suatu bank dinyatakan tidak sehat. Kemudian yang kedua masalah permodalan, karena modal yang terlalu kecil sehingga sulit untuk melakukan ekspansi usaha. Yang ketiga masalah manajemen, yang keempat teknologi dan administrasi, dan yang kelima adalah ingin menguasai pasar. Yang ketiga adalah akuisisi. Menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi, memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi, dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham. Alasan perusahaan melakukan akuisisi yang pertama, meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi mendapatkan dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Caranya, perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Dengan penggabungan usaha, perusahaan dapat memperkecil resiko adanya produk baru, sebab membeli lini produk dan pasar yang telah didirikan biasanya memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan pasar. Perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. Yang ketiga, mengakuisisi harta tidak berwujud. Penggabungan usaha juga dapat melibatkan penggabungan sumber daya tidak berwujud maupun berwujud. Akuisisi atas hak paten, hak atas mineral, database, pelanggan mungkin menjadi faktor utama yang memotivasi suatu penggabungan usaha. Yang keempat, pertimbangan pajak. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Selanjutnya, pengertian persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan di antara 2 orang, badan, atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Dari segi akuntansinya, persekutuan sebagai suatu unit usaha harus dianggap mempunyai kedudukan terpisah dengan para pemiliknya. Karakteristik persekutuan. Yang pertama, berusaha bersama-sama. Setiap anggota merupakan agen dari persekutuan untuk mencapai usahanya. Yang kedua, jangka waktu yang tidak terbatas. Persekutuan akan tetap ada selama
orang atau badan-badan yang mengadakan persekutuan itu masih ada dan masing-masing masih tetap menghendakinya. Dalam artian, persekutuan itu dapat bubar apabila terjadi perubahan yang bermaksud membatalkan perjanjian atau penarikan modal atau kematian dari seorang anggota persekutuan itu. Yang ketiga, tanggung jawab yang tidak terbatas. Dalam persekutuan, tanggung jawab setiap anggota tidak terbatas pada jumlah kekayaan yang ditanam ke dalam persekutuan. Yang keempat, memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan. Anggota yang menanamkan kekayaannya ke dalam persekutuan berarti telah menyerahkan haknya untuk mengusahakan atau menggunakan kekayaannya serta sepenuhnya merelakan untuk dipakai guna mencapai tujuan persekutuan. Yang kelima, pengambilan bagian keuntungan persekutuan. Pembagian laba atau keuntungan berdasarkan perjanjian atau keputusan yang telah disepakati sebelumnya. Jenis-jenis persekutuan. Yang pertama, persekutuan dapat diklarifikasikan ke dalam 1. Persekutuan perdagangan. Perusahaan persekutuan perdagangan atau trading partnership merupakan salah satu perusahaan persekutuan yang bergerak dalam industri dagang, di mana perusahaan ini berfokus pada usaha pokok yang bergerak dalam bidang pembelian, pembuatan, dan penjualan. Yang kedua, persekutuan jasa-jasa atau non-trading partnership. Contohnya, perusahaan persekutuan yang satu ini bergerak dalam bidang industri jasa, di mana yang menjadi tujuan dari perusahaan ini adalah pemberian jasa dan keahlian yang dimiliki. Yang kedua, persekutuan dapat pula dibedakan antara lain. Yang pertama, persekutuan jasa atau general partnership. Yang kedua, persekutuan terbatas atau limited partnership. Yang ketiga, perusahaan saham gabungan joint stock companies. Selanjutnya, akuntansi penyertaan sekutu. Akuntansi terdapat penyertaan modal dan persekutuan. Hak-hak dari para anggota diikhtisarkan di dalam rekening modal. Masing-masing yang terdiri atas penanaman mula-mula, penanaman tambahan, dan private, serta bagian dari keuntungan atau kerugian usaha. Para anggota boleh membuat persetujuan dalam membagi keuntungan atau kerugian dalam berbagai macam cara yang sesuai dengan hak penyertaan. Apabila tidak ada suatu persetujuan, tentunya maka keuntungan atau kerugian harus dibagi sama di antara para anggota. Contoh kasus, Tuan A, B, dan C mendirikan suatu persekutuan dengan investasi masing-masing 75.000, 25.000, dan 50.000. Mereka setuju untuk membagi keuntungan atau kerugian dengan perbandingan yang sama. Apabila persekutuan mendapat laba 90.000, maka rekening modal untuk masing-masing anggota menjadi sebagai berikut. Kekayaan bersih investasi mula-mulanya 150.000, terdiri dari modal A, B, dan C sebesar 75.000, 25.000, dan 50.000. Keuntungan bersih sebesar 90.000. Dibagi menjadi 3, masing-masing Tuan A, B, dan C mendapatkan 30.000. Sehingga kekayaan bersihnya totalnya sebesar 240.000, modal A sebesar 105.000, modal B 55.000, dan modal C 80.000. Apabila persekutuan tersebut menderita kerugian sebanyak 90.000, maka rekening modal untuk masing-masing anggota akan menjadi sebagai berikut. Investasi mula-mula sebesar 150.000, modal A, B, dan C sebesar 75.000, 25.000, dan 50.000. Kerugian bersihnya sebesar 90.000, dibagi menjadi 3, menjadi masing-masing 30.000, dan totalnya sebesar 60.000, modal A, B, dan C sebesar 45.000, modal B minus 5.000, modal C 20.000. Pada saat persekutuan akan dilikuidasi,
maka Tuan B tidak akan mendapat pengembalian modal karena modal tersebut sudah habis untuk membayar kerugian persekutuan. Sedangkan Tuan A dan Tuan C akan mendapatkan pengembalian sebesar sisa masing-masing modal setelah dipotong dengan kerugian persekutuan. Akuntansi pendirian persekutuan. Tujuan pendirian persekutuan ini yaitu untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain serta meningkatkan laba. Adapun syarat pembentukan persekutuan. Pada saat dilakukannya pendirian persekutuan, harus dilakukan penilaian yang tepat terhadap aktiva selain kas dan kewajiban yang disetorkan oleh masing-masing sekutu. Karena setiap kontribusi yang diberikan oleh masing-masing para sekutu akan menjadi kekayaan persekutuan dan dimiliki bersama oleh seluruh sekutu yang bergabung, maka persekutuan harus dapat dipisahkan secara jelas antara kontribusi, modal, dan pinjaman yang diberikan oleh sekutu kepada persekutuan yang didirikan. Setiap sekutu yang bergabung dalam persekutuan harus setuju atas persentase modal yang akan dimiliki oleh masing-masing atas aktiva persekutuan. Akuntansi pendirian persekutuan berbentuk firma. Jadi, firma biasanya didirikan oleh beberapa anggota yang bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, masing-masing anggota ini dapat terbagi adapun beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, firma didirikan oleh anggota-anggota yang semuanya belum mempunyai usaha, yaitu maka setoran-setorannya akan langsung dicatat ke dalam buku firma yang baru. Yang kedua, firma didirikan oleh anggota yang sudah memiliki usaha sebelumnya dengan anggota yang belum memiliki usaha, maka akan ada prosedur akuntansinya. Yang pertama, mengadakan penilaian kembali aktiva atau kekayaan milik sekutu yang sudah memiliki usaha. Yang kedua, mencatat setoran dari sekutu yang sebelumnya memiliki usaha. Yang ketiga, menyusun neraca awal firma. Maka akan ada dua metode pencatatan akuntansinya yang dapat digunakan. Yang pertama, yaitu melanjutkan buku lama. Apabila buku perusahaan perorangan digunakan untuk persekutuan firma ini, maka dalam buku ini harus dibuat ayat-ayat jurnal untuk menjelaskan persekutuan firma yang baru. Yang kedua, membuka buku baru. Apabila harus dibuka buku-buku baru untuk persekutuan firma ini, maka harus dibuat ayat-ayat jurnal dalam buku-buku perusahaan perorangan untuk membukukan pemindahan aktiva bersih ke perusahaan firma, dan dibuat ayat-ayat jurnal dalam buku yang baru untuk menunjukkan saldo aktiva, kewajiban, dan modalnya. Terima kasih. Yang dari kelompok kami ada yang bertanya? Diskusinya lanjut di e-learning aja ya. Oh gitu ya, Bu ya. Di e-learning itu di bawahnya absensi ada forum atau diskusi. Nanti kalian bisa ngasih pertanyaan di situ. Yang penyajinya bisa jawab langsung pertanyaan dari teman-temannya di situ juga. Iya, Jadi Bu. nanti biar ketika universitas ngecek kita ada diskusi atau enggak, nanti biar kelihatan di situ. Terus linknya ini nanti setelah di stop recordnya dikirimkan ke saya, nanti saya upload di e-learning ya. Recordnya Zoom-nya. Recordingnya. Kirim lewat apa, Bu? Lewat WA bisa enggak ya? Bisa kok kayaknya. Dikirim ke saya lewat WA. Aku nanti dicoba dulu aja. Iya, oke. Gitu ya, jangan lupa nanti absen. Habis gitu, sesi tanya jawabnya lanjut di forum. Atau kalau misalnya kalian nggak keberatan pakai Zoom, ya pakai Zoom, tapi takutnya nanti lebih lama lagi, kan temennya harus nyari jawabannya dulu.
Jadi Iya, Bu. daripada nanti berat di kuota, jadi untuk sesi tanya jawabnya lanjut di Zoom aja. Nanti kalian kasih pertanyaan bagi kelompok yang lain, yang kelompok penyajinya nanti bisa menjawab di Zoom. Bagi yang kelompok lain yang mau bantu menjawab, diperbolehkan juga. Gitu ya. Iya, Bu. Iya, Oke, Bu. diakhiri aja ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.